Halo, kita belajar matematika bersama Ima ya. Materi kelas 4 bab 1 tentang pecahan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan atau bagian dari sekelompok benda. Pecahan biasa adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. Kita lihat contohnya ya. Nah, bagian yang berwarna kuning tersebut menyatakan pecahan 1/4. Jadi, satu bagian dari 4 bagian secara keseluruhan ini. Kemudian, bagian yang berwarna putih, kalau dinyatakan sebagai bentuk pecahan adalah ini 3/4. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Kita lihat contohnya. Awalnya adalah bagiannya sama, kemudian ini kita bagi menjadi 2, sedangkan ini dibagi menjadi 4. Nah, di sini gambar yang pertama, bagian yang berwarna kuning menyatakan pecahan setengah atau 1/2. Kemudian bagian gambar yang bawah ini, bagian berwarna kuning pada gambar ini menyatakan pecahan 2/4. Tapi kita lihat bahwa kedua bagian yang berwarna kuning, baik gambar yang atas maupun yang bawah ini, besarnya sebetulnya sama. Nah, inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Maka 1/2 sama dengan 2/4. Bagaimanakah cara menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang lebih kecil. Caranya adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, sehingga keduanya tidak bisa dibagi lagi. Contohnya, 16/24. Kita lihat ini pembilangnya 16, kemudian penyebutnya adalah 24. Sama-sama kita coba bagi dengan angka 2. Kita peroleh hasil 16 bagi 2 sama dengan 8, kemudian 24 bagi 2 sama dengan 12. Jadi 16/24 bisa diubah menjadi 8/12, tapi ini belum sederhana, jadi masih bisa kita sederhanakan lagi, karena masih bisa dibagi 12 bagi 4, hasilnya adalah 2/3. Nah, karena bentuk 2/3 ini sudah tidak bisa dibagi lagi, maka bentuk sederhana dari 16/24 adalah 2/3. Membandingkan dan mengurutkan pecahan. Pertama, kita akan belajar membandingkan pecahan dulu. Jika penyebutnya sama, maka kita lihat bisa langsung bandingkan pembilangnya. Jadi kita lihat pembilangnya, langsung bandingkan pembilangnya. Contohnya, bandingkan bilangan pecahan 3/8 dan 5/8. Kita lihat penyebutnya sama-sama 8. Berarti langsung kita bandingkan saja pembilangnya, yaitu 3 dan 5. Kita lihat 3 itu kurang dari 5. Berarti pecahan 3/8 kurang dari 5/8. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengurutkan pecahan. Contohnya, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Ada bilangan pecahan 5/8, 1/4, 1/2, dan 3/4. Nah, caranya, mari kita samakan dulu penyebutnya ya. Ini ada 8, 4, 2, dan 4. 5/8 tetap ya, karena ini dibuat per 8-an. Nah, sedangkan yang 1/4, 4-nya diubah jadi 8, berarti yang atas juga diubah dengan dikalikan 2 menjadi hasilnya 2. Kemudian 1/2 sama dengan 4/8. 3/4 sama dengan 6/8. Jadi
urutan pecahan dari yang terkecil adalah, kita lihat di sini pembilangnya yang paling kecil adalah 2. Jadi 2 per 8, kemudian berikutnya pembilang yang kecil lagi adalah 4, yaitu 4 per 8, berikutnya adalah 5 per 8, dan yang ini terakhir adalah 6 per 8. Jadi kita kembalikan ke contoh soal awalnya ya. Jadi urutannya adalah, urutan pecahan dari yang terkecil adalah 1 per 4, 1 per 2, 5 per 8, dan 3 per 4. Kita akan belajar mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan. Berbagai bentuk pecahan, yang pertama adalah pecahan biasa. Juga ada pecahan murni, kita sebut pecahan murni, yaitu pembilangnya kurang dari penyebutnya. Lebih kecil ya, pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Kita lihat contohnya 5 per 8, 5 kan kurang dari 8, kemudian 1 per 4, 1 kurang dari 4, 1 per 2, 1 lebih kecil dari 2. Sedangkan pecahan tidak murni, di mana pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kita lihat contohnya yang pertama, 7 per 6. 7 lebih besar dari 6. Kemudian 11 per 5. 11 lebih besar dari 5. Kemudian 8 per 3. 8 lebih besar dari 3. Yang kedua, bentuk pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Kita lihat contohnya adalah 17 per 5. Ya, 17 per 5 ini adalah pecahan yang tidak murni ya, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kita lihat 17 kita coba bagi dengan 5, hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini merupakan bilangan bulat, sisanya adalah 2. Jadi 17 per 5 adalah 3 per 3, maaf ini 3 bilangan bulatnya, sisanya adalah 2, kita letakkan di sini adalah 2 per 5. Jadi 3 ini adalah dari menjadi bilangan bulatnya, kemudian sisanya 2, kita letakkan di sini menjadi 2 per 5. Ya, ini 3 bilangan bulatnya, kemudian pecahan biasa. Jadi pecahan campuran adalah terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Bentuk yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan persepuluhan, perseratusan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Contohnya 1,75. Dibacanya 1,75, bukan 1,75 ya, tapi 1,75. Kemudian contoh bentuk pecahan yang lain adalah persen. Apakah pecahan persen itu? Yaitu pecahan berpenyebut 100 yang ditulis dengan tanda persen. Nah, ini tanda ini kita sebut sebagai tanda persen. Contohnya 13%, ya, dibacanya adalah 13%. Ya. Artinya 13 per 100. Jadi pecahan berpenyebut 100. Ini penyebutnya 100. Nah, 13% ya. Kita akan belajar mengubah bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa ke desimal. Nah, ubah pecahan menjadi berpenyebut 10 atau 100 atau seterusnya. Lalu tuliskan desimalnya. Contohnya 5 per 20. Nah, 20 ini penyebutnya kita ubah menjadi 100. Jadi 20 jadi 100 harus kita kalikan 5, berarti pembilangnya pun harus kita kalikan 5. Jadi 5 kali 5 per 20 kali 5. Hasil yang kita peroleh adalah 25 per 100. Lalu tuliskan dalam desimalnya, yaitu 0,25. Selanjutnya kita ubah pecahan dari desimal ke pecahan biasa.
Langkahnya adalah ubah pecahan desimal menjadi pecahan berpenyebut 10, 100 atau seterusnya, lalu sederhanakan. Kita ambil contohnya 0,4. Nah, 0,4 adalah 4/10. Kita bisa sederhanakan pecahan ini, kita bagi 4 dan 10 dengan bilangan yang sama, yaitu kita bagi 2. 4 bagi 2, 10 bagi 2, jadi hasilnya menjadi 2/5. Ini adalah sudah pecahan biasa yang paling sederhana. Selanjutnya mengubah pecahan biasa ke persen. Langkahnya adalah ubah pecahan menjadi berpenyebut 100, lalu tuliskan dalam bentuk persen. Karena itu persen itu kan sama dengan per 100 ya. Kita ambil contoh 3/5. 5 kita ubah menjadi 100, berarti kita kalikan dengan 20. Sehingga 3 pun kita kalikan dengan 20. Jadi 3 kali 20 per 5 kali 20 sama dengan 60/100. Sehingga bentuk persennya adalah 60%. Mengubah pecahan persen ke pecahan biasa. Langkahnya, ubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100, lalu sederhanakan. Contohnya 85%, berarti sama dengan 85/100. Kemudian kita sederhanakan dengan cara membagi bilangan 85 dan 100 dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 5. 85 kita bagi 5, 100 kita bagi 5, hasilnya adalah 17/20. Jadi pecahan persen 85% diubah ke pecahan biasa menjadi 17/20. Akan belajar pembulatan pecahan. Pertama, pembulatan pecahan biasa dan campuran. Jika kurang dari setengah, maka kita bulatkan ke bawah, yaitu menjadi 0. Sedangkan jika lebih dari atau sama dengan setengah, kita bulatkan menjadi 1. Untuk pecahan campuran, bulatkan bagian pecahannya dulu, lalu jumlahkan dengan bilangan bulatnya. Contohnya 2/3/5. Nah, 3/5 sama dengan 6/10. Sedangkan setengah sama dengan 5/10. Jadi 3/5 ini, karena ini 6/10, itu lebih dari setengah. Lebih dari 5/10, sehingga 3/5 dibulatkan menjadi 1. Maka tambahkan 1 dengan bilangan bulat yang 2 ini ya. Jadi pembulatan dari bilangan 3/5 adalah 2 tambah 1 sama dengan 3. Pembulatan pecahan desimal. Yang pertama, ke persepuluhan terdekat. Lakukan dengan cara pertama, lihat angka pada tempat perseratusan. Nah, jika kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Contohnya 0,58. Nah, kita lihat tempat perseratusannya, yaitu angka 8. Kalau dibulatkan ke persepuluhan terdekat ya. Jadi kita lihat angka perseratusannya yaitu 8. Nah, 8 lebih dari 5, sehingga dibulatkan ke atas. Nah, 5 ini kita bulatkan ke atas menjadi, hasilnya jadi 0,6. Yang kedua adalah pembulatan ke satuan terdekat. Yang kita lihat adalah angka pada tempat persepuluhan. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, kita bulatkan ke atas. Contohnya 5,18 dibulatkan ke satuan terdekat. Kita lihat dulu, angka persepuluhannya adalah angka 1. 1 ini kurang dari 5, berarti
bulatkan ke bawah. Nah, 5 menjadi ya 5,18 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 5. Berikutnya adalah pembulatan persen. Kita lihat angka pada tempat satuannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, kita bulatkan ke atas. Contohnya, 67%. Kita lihat angka satuannya adalah 7. 7 itu lebih dari 5. Berarti bulatkan ke atas sehingga menjadi 70. Jadi 67% dibulatkan menjadi 70%. Selanjutnya kita belajar penaksiran operasi hitung pecahan. Yang pertama adalah menaksir hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Contohnya 2/3/4 tambah 1/1/5 kurang 7/8 kali 1/8/10. Kita lihat langkahnya. Yang pertama angka 2. Ini 2/3/4. Nah, berarti lebih dekat dengan 3. Sehingga 2/3/4 ditaksir menjadi 3. Kemudian selanjutnya 1/1/5. Nah, karena ini 1/5 kurang dari setengah ya, jadi ini dibulatkannya ditaksirnya ke 1 saja. Nah, jadi 1/5-nya hilang. Kemudian kurang 7/8. 7/8 lebih dekat ke 1. Sehingga 7/8 kita ubah menjadi 1. Kemudian kali 1, 8/10. Nah, 8/10 itu lebih dari 1/2. Jadi dibulatkan ke atas, jadi ini 1 menjadi 2 di sini. Nah, kita hitung, ingat dengan urutan operasi hitung ya. 1 kali 2 harus dikalikan dulu karena perkalian itu lebih tinggi dari penjumlahan dan pengurangan. Sehingga hasilnya adalah 3 tambah 1 kurang 2 sama dengan 2. Berikutnya menaksir hasil operasi hitung pecahan desimal. Contohnya 51,7 bagi 4,11. Kita lihat 51,7 dibulatkan menjadi 52 karena 7-nya ini lebih dari setengah ya, lebih dari 0,5. Kemudian 4,11 karena 0,11 ini jadi hilang, jadi dibulatkan menjadi 4 saja. Sehingga 51,7 bagi 4,11 menjadi 52 bagi 4 dan hasilnya adalah 13. Selanjutnya menaksir hasil operasi hitung persen. Pertama adalah membulatkan ke puluhan terdekat. Nah, jadi ada yang pertama kita coba membulatkan ke puluhan terdekat. Contohnya 48% kali 995. Kita lihat 48% dibulatkan menjadi 50%. Sedangkan 995 dibulatkan menjadi 1000. Jadi 50% kali 1000 sama dengan 500. Dan yang kedua adalah menggunakan bilangan persen acuan. Bilangan persen acuan itu ada bilangan-bilangan 0% itu 0,0, 25% atau 0,25, ini 50%, 0,5, 75% itu 0,75 dan 100% atau 1. Nah, kalau kita lihat 65% ini lebih dekat ke 75%. Sehingga kita gunakan ya, ini yang paling dekat dari 65% ya. Jadi 65% kali 1000 menjadi 75% kali 1000 sama dengan 750. Ya, anak-anak, cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Juga tekan tanda loncengnya ya.
Sampai jumpa di video selanjutnya.